Sudah 3 bulan terakhir Kabupaten Mimika mengirimkan 1.400 batang tanaman hias ke berbagai daerah. Hal ini disampaikan Kepala Balai Karantina Papua Tengah Ferdi SPMSI saat ditemui wartawan di Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Tengah, Jalan Yos Sudarso, Kabupaten Mimika pada Jumat 7 Maret 2025. Ia menyampaikan jika Balai Karantina telah berupaya untuk memastikan bahwa pengiriman yang dilakukan baik keluar maupun yang masuk sudah terbebas dari hama penyakit yang bisa menimbulkan kerusakan terhadap hewan, tumbuhan, dan kesehatan manusia serta lingkungan. Ferdi menjelaskan berdasarkan data 3 bulan terakhir Kabupaten Mimika telah mengirimkan sekitar 1.400 batang tanaman hias ke berbagai daerah. Pengiriman ini dilakukan ke Jawa, Jayapura, Sulawesi dengan 60 kali pengiriman. Ia menambahkan dengan banyaknya tanaman hias di Timika, masyarakat bisa menjadikan ini sebagai peluang bisnis. Hal ini dikarenakan harga tanaman hias yang bernilai tinggi. Akan tetapi ia mengingatkan warga agar setiap pengiriman hewan, ikan, dan tumbuhan wajib dilaporkan ke karantina. Ferdi berharap kepada muda-mudi di Timika dapat memasarkan tanaman hias yang ada di Kabupaten Mimika. Ia beranggapan tanaman hias yang ada di Kabupaten Mimika melambangkan ciri khas yang tidak dimiliki daerah lain. Ia menambahkan nilai jual dan potensinya dari tanaman hias ini memiliki nilai yang cukup untuk menambah penghasilan warga. Pemeriksaan terhadap hewan, ikan, dan tumbuhan yang akan dikirim melalui bandara, melalui pelabuhan, melalui kantor pos, dan tempat-tempat lain yang dilalu lintaskan. Tugas kami adalah membantu melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dalam berusaha di bidang agribisnis yang akan mengirim hewan, ikan, dan tumbuhan. Kemudian yang kedua, tugas kami adalah memastikan bahwa hewan, ikan, dan tumbuhan yang dikirim itu bebas dari hama, penyakit yang bisa menimbulkan kerusakan baik bagi hewan, ikan, dan tumbuhan, bagi kesehatan manusia, dan bagi lingkungan, serta agar makanan yang dimakan oleh masyarakat Timika dan di luar Timika itu terjamin keamanan pangannya. Dan kita juga melakukan pengawasan terhadap lalu lintas tumbuhan dan satwa yang dilindungi dari bumi cendrawasih ini agar sampai tidak punah terhadap satwa-satwa yang dilindungi di tanah Papua ini. Nah, terkait dengan berita kemarin bahwa memang di Timika ini banyak sekali tumbuhan-tumbuhan hias, tanaman hias yang dikirim ke luar daerah, khususnya bagi penggemar dan pecinta tanaman hias. Nah, tugas kami adalah melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan tanaman hias yang dikirim itu dalam kondisi baik, tidak rusak, tidak mengandung hama, serangga, cendawan, dan bakteri yang bisa merusak tanaman dan manusia serta lingkungan. Pada itu kita akan sertifikasi bahwa tanaman yang akan dikirim itu layak dan sehat. Nah, di Timika ini berdasarkan data dan kegiatan teman-teman kami di bawah itu sering sekali mensertifikasi tanaman hias. Seperti kita ketahui bahwa Papua ini itu banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang bisa dijadikan tanaman hias yang memiliki hak kekhasan sendiri yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia. Seperti yang kita kemarin dikirim adalah palem-paleman, kemudian tanaman hias begonia, kemudian anggrek-angrekan, kemudian dan lain-lain yang dikirim ke luar daerah. Namun bagi beberapa tanaman hias yang sifatnya dilindungi, kami tidak diperbolehkan, kami tetap melarang. Dan adapun beberapa anggrek kita wajibkan surat dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Timika atau BKSDA Timika untuk menjamin bahwa tanaman yang dikirim itu tidak dilindungi dan tidak habis jika dikirim ke luar daerah. Kemudian berdasarkan data 3 bulan terakhir dari Desember, Januari, Februari
kita sudah mengirimkan sekitar 1.400 batang tanaman hias ke berbagai daerah. Ian Papua MCTV melaporkan.